Oke, siap. Jadi untuk recap sedikit nih, sebenarnya di setiap saham kita juga harus melihat, selain membaca chart itu, kita di kepala kita harus membuat mengartikan story yang ada di chart Bener. tersebut ya. Kita Hmm. harus gimana ya? Kita harus melihat apakah psikologis market yang sedang terjadi dari chart-chart dan candlestick-candlestick yang juga terbuat begitu ya, Bro Hmm. ya. Ya, betul. Oke, nah kita udah bahas technical cukup dalam nih kayaknya nih ya. Ya, Mungkin ya. untuk day trading sendiri nih, kalau Bro Engga itu purely technical aja apa juga ada faktor-faktor fundamentalnya nih yang dicampur untuk day trading? Oke, kalau untuk bicara fundamental, tentu pastinya bakal berpengaruh. Sebenarnya teknikal itu duluan merespon, baru ke fundamental. Misal nih, analogi, misalnya ada suatu perusahaan yang bisa dibilang, oh jelek banget gitu. Pokoknya selama 2021, dia secara EPS ya, ending per share-nya, dia minus terus. Nah, berarti dia nggak cetak laba dong, maka dia rugi. Nah, ternyata selama Q1 dan Q2 2022 dia cetak laba. Contoh deh saham yang hari ini arah Kars. Mungkin secara news ya, news ada orang-orang A1 lah di sana. Sebut aja TP Rahmat sama Garibadi Thohir. Nah, katanya mau mengakuisisi Kars lewat Bevin. Nah, tetapi kalau kita cek laporan keuangan Q1 dan Q2 dia mencetak laba. Jadi analoginya seperti ini. Dia selama setahun beruntun di 2021 rugi. Berarti dia ngecetak laba di 2 kuartal. Nah, itu berarti tanda perusahaan mulai aktif kembali setelah lama tidur. Kemarin-kemarin kejadian juga. Kejadian di Suli. Suli itu pas uptrend, aku ngecek nih. Ngecek RTI. Ada something kan nih yang bisa ngebuat dia rally. Ternyata setelah aku cek, dia cetak laba. Dan bener, Suli saat itu sempat ke seratusan itu di bulan-bulan Maret atau April. Ternyata dia alasannya mencetak laba. Jadi kalau untuk bicara pure technical, enggak. Itu kombinasikan dengan bid offer, volume, terus aku kombinasikan dengan RTI, apakah dia mencetak laba, atau mungkin kepemilikan masyarakat kecil. Tentunya kan saham-saham yang biasanya itu rally kenceng atau bisa beggar, itu biasanya saham-saham yang kepemilikan masyarakatnya kecil. Contoh deh kayak SNMT. SNMT itu aku pantau dari area 200-an. Saat itu kepemilikan masyarakat sekitar 12%. Nah sekarang mulai ke 800. Meskipun aku bukan seorang swing trader atau pencari multi bagger, tapi aku lebih, karena aku nggak ada meta seperti itu, jadi aku lebih sering manfaatin trennya aja, jual beli kayak gitu. Jadi seperti itulah kalau aku trading. Jadi nggak hanya pure technical, semuanya aku ubek-ubek. Bahkan aku sampai ngepoin nih, siapa sih direkturnya? Apakah dia orang yang bermasalah? Apakah orang yang jujur lah sedang mengelola bisnis? Seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi kita juga nggak boleh analisanya cuman dari satu dimensional gitu ya. Kita harus Hmm. lihatnya dari berbagai berbagai macam sudut pandang. Jangan cuman dari misal chart pattern aja. Kita harus lihat yang lain juga ya jadinya ya. Hmm. Nah, Bro Engga, ini dari tadi banyak banget nih Bro yang nanyain masalah screening. Gimana sih cara kita screening? Cara cara cari saham-saham yang menariknya nih. Kalau kita lihat tadi kan kita udah bahas, kita harus lihat volumenya yang naik atau broker summary-nya yang menarik. Tapi kan di HSG ini sendiri banyak banget nih emiten-emitennya ya. Nah, Hmm. kalau Bro Engga itu strateginya gimana nih Bro? Apakah udah ada watchlist sendiri apa gimana? Oke, untuk watchlist aku biasa nih kayak nih malam ya, malam waktu kosong kayak gitu. Aku lebih sering nge-review nih, apa sih yang terjadi di market hari ini. Apa aja yang direview? Tentunya dari top gainer, kenaikan sama apa aja hari ini. Dari kenaikannya aku lihat chartnya. Chartnya itu apakah posisi menuju uptrend, apakah posisinya udah uptrend bener. Dan aku perhatiin juga volumenya gede apa enggak. Kan misalnya kalau misalnya sahamnya naik, ada aja yang volume kecil kan. Ternyata itu bid offernya tipis-tipis. Nah, kalau kayak gitu aku skip. Ya logikanya gimana kalau kita mau masuk banyak, kita susah keluar nanti. Tentunya aku watchlist aku paling yang saham-saham yang ordinary stock ya, bukan saham yang waran, saham yang biasa. Waran itu aku kadang momen aja ketangkep, jadi waran abaikan aja. Jadi lebih ke top gainer, terus lihat chartnya, trennya, sama volume. Nah itu biasanya ya kalau trennya uptrend, itu mainnya nggak sehari 2 hari. Itu kadang aku pantau seminggu.
Nah, kalau dia udah muncul ARB, kayak Mas tadi udah aku skip, aku buang dulu dari watchlist. Jadi Mas tadi aku pantau tadi, meskipun aku lihat, ini kayaknya nggak kuat ini. Ya, pas di area 500, aku pas mau entry, nggak jadi aku. Taunya mulai turun sampai ARB, dah aku mulai abaikan. Karena kenapa aku bilang ARB itu nggak menarik, jadi ARB itu berarti udah ada yang distribusi dalam jumlah besar. Nah, meskipun dia bangun dari ARB, biasanya itu hanya untuk bangun, lalu tidur lagi. Itu kalau ARB-nya itu misalnya nih, sampai sore, dari pagi di ARB sampai sore ARB, nah itu udah selesai, itu kelar itu. Bahkan besoknya ya potensi ARB lagi kayak gitu. Jadi screeningnya kayak gitu. Oke, siap. Berarti emang kita harus rajin-rajin ya, lihat-lihat top gainer dan perhatikan volume-volumenya, dan lalu dari situ kita juga bisa build watchlist kita sendiri. Nah, dari situ baru kita bisa memantau saham-saham yang menarik untuk di day trade. Jadi begitu ya, bro ya. Oke, untuk kita mungkin boleh bahas salah satu pertanyaan lagi nih dari para penonton kita hari ini. Ada yang minta untuk membahas mana ya tadi, tool dan PNBS, bro, untuk broker summary-nya gimana nih, bro? Oke, mungkin aku bahas tool dulu ya. Jadi tool ini sebenarnya udah aku watchlist. Aku udah bilang ke grup Daytrade STI ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar boleh nih ke STI, itu free. Sarannya cuma buka akun Sukor dengan minimal deposit 1 juta. Itu aku yang ngebimbing, aku yang nanti yang ngasih edukasi. Cuma di sana teman-teman kita prinsipnya belajar ya, bukan stock pick, bukan kayak gitu. Aku pengen teman-teman tuh endingnya nanti mandiri trading seperti itu. Nah, kalau untuk tool ya, tool ini aku buka chat dulu. Jadi tool ini udah aku watchlist dari kemarin. Kenapa aku watchlist? Dia nggak ngebentuk lower baru. Di sini. Tentunya kita mesti tahu dulu story-nya apa. Story-nya berarti story-nya kemarin itu ada yang jualan di area arah. Ya kita nggak perlu sebutlah siapa yang kemarin jualan, terus siapa yang cut loss. Nah, yang penting poinnya dia ketan di 130. Nah, kalau mau ambil area-area support boleh 130-an dari under 140 boleh diambil dengan support 130. Tapi kalau dia nggak bentuk lower baru, mending hindari terlebih dahulu. Tapi kalau dia ketan di 130 boleh diambil. Nah, target kenaikannya ke berapa? Ini ada gap teman-teman. Gapnya di sini. Nah, mungkin dari area sekarang sekitar 20% bisa dapat dengan area kenaikan sini. Cuma tentunya kita nggak tahu dulu nih, karena hari ini aja closingnya itu kalau aku bilang di atas resist, enggak. Pas benar nih, di resist dia. Karena aku sering pakai angka-angka genap kayak gitu untuk area resist. Kayak 130, 140, bahkan di sini 150 nih. Di sini 150. 151. Nah, ini kemungkinannya ya, kalau nggak sideways, lanjut rally ke sini. Mungkin kayak gitu di analisa tool. Tapi tentunya ini mulai aku masukin watchlist. Kenapa? Karena dia nggak ngebentuk lower baru. Seperti itu. Lower candle baru. Itu kalau tool. Terus tadi di PNBS ya? Betul, PNBS, bro. Oke. Jadi kalau PNBS ini kita tahu dulu nih. Ini emiten apa? Ini kan emiten Tanin Group. Biasanya dia itu kompak dengan saham-saham Tanin lain. Kayak PNLF, PNBN. Kalau selama dua raksasa itu, PNBN dan PNLF naik kenceng, dia bakal naik terus. Aku berani yakin kayak gitu. Cuma sebelum kita berbicara PNBS, coba cek dulu kayak PNLF dan PNBN. Jadi kita mesti tahu nih story-nya teman-teman. Nah, kalau bicara ini, posisi PNBN hari ini close. Pas di pucuk resist, pas di mendekati resist nih. Nah, pertanyaannya breakout apa enggak? Kalau dia breakout disertai volume gede, itu menarik. PNBS besok bakal terangkat untuk di hari besok. Tetapi kalau besok dia merah, PNBS bakal ikutan merah juga. Itu kalau kita secara berbicara bandermologi. Biasanya satu grup itu, dia sama satu grup itu. Coba kita cek PNLF. Apakah posisinya sama di resist? Oh, PNLF dia malah balik ke area base. Base di sini. 380 sampai 420. Di sini dia mulai balik. Karena ini area kemarin sempat sideways lama, terus dia turun, ternyata pas turun di sini, ada muncul news akuisisi itu. Dan makanya dia naik lagi ke area base.
Paling kalau PNL supportnya di 380 harus dijaga dulu. Itu. Nah, terus baru kita lihat cek PNBS. Nah, kalau kita mencermati volume ya, volume sebenarnya ada volume di 2 hari belakangan. Nah, di sini sama di sini ada volume. Tapi kalau secara closingnya aku bilang jelek ini. Kenapa jelek? Karena dia nggak close di atas 82. Karena kalau kita tarik ke belakang, nih, ini kan ada nih support-support tersentuh di sini. Ada resist juga gagal jebol. Dia gagal jebol di resist 82. Malah dia cenderung di sini nih, di base yang ini. Hanya sempat bertahan di atas resist ini. Nah, kalau udah di sini, aku bilang sih chance-nya masih ada, tetapi tergantung dengan PNBN dengan PNLF juga. Biasanya kenaikan PNBS ngikutin dengan induk 2 itu. Paling target sih ya berbicara ke area 90-93 lah, target terdekat di sini. Karena ini daerah yang susah bener dijebolin. Bahkan ketika di sini dia nggak mampu bertahan di 90, malah dijebolin ke bawah gitu. Itu paling kalau analisa untuk PNBS ya. Oke, siap. Teman-teman, mohon tunggu sebentar ya. Ini kebetulan HP saya lowbat, mesti di charge sebelum mati. Tunggu sebentar teman-teman, sorry ya. Oke, aman. Siap. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari para penonton kita malam ini. Gimana sih cara kita tahu kalau saham yang lagi sideways itu mau dinaikkan? Nah, kalau dari aku sendiri nih ya, kalau aku dari aku sendiri sih, aku ngelihatnya dari broker summary-nya lagi, balik lagi. Kita lihat kalau misalnya kita tarik contoh misal dari tanggal 10 sampai 20 dia sideways. Lalu kalau kita lihat broker summary-nya dari tanggal 10 sampai 20 masih ada broker yang akumulasinya cukup besar, namun pergerakannya masih sideways, itu adalah salah satu tanda-tanda yang paling kuat ya akan terbang selanjutnya. Tapi mungkin dari Bro Engga mungkin boleh diperjelas lagi nih. Oke, kalau itu untuk bicara apa ya, mungkin kayak hold beberapa hari, itu benar itu. Karena aku juga pernah ngepraktekin di ESA. Jadi kalau aku day trade, aku sebenarnya 2021 tuh gain besar tuh di ESA. Aku gain hampir 50%, sekitar 48% di ESA. Aku average 360, jualan di 520. Setelahnya terbang dia ke 1000-an. Karena aku waktu itu salah menganalisa Elliott Wave-nya gitu. Jadi aku juga belajar juga untuk swing kayak gitu. Nah, jadi poin apa yang didapatkan saat aku belajar di ESA itu, benar, aku ngecek akumulasinya. Akumulasinya itu apa yang aku cek? Aku cek foreign flow-nya. Saat itu, asing itu akum terus. Akum di area 300-an. Itu konsisten tiap hari. Dan arah chart-nya dia ngebentuk ascending triangle. Tadi aku buka chart lagi. Aku masih ingat benar itu. Di 2021 di bulan Desember. Oke, nih, aku akum di sekitar sini, deretan sini aku akum. Ketika udah breakout 380, sorry, 3 berapa? 39, ya, 390, aku nggak lagi beli. Jadi aku selama di area sini ke sini tuh aku kecil ini. Aku nggak tahu ini pattern apa, aku lupa ya. Tapi yang jelas, ini kan, nih, dia kalau kita cek base ya, ini sideways nih. Ke sini-sini aja dia ketahan nih, di area-area sini aja nih. Meskipun sempat dinaikin, lalu diturunin, turun lagi, dinaikin lagi, sideways. Nah, ketika dia break, disitu kencang bener.